pendamping sekian banyak gitu ya, dia membayangkan bahwa dia hidup ideal di sana. Nah, apakah itu terjebak dalam utopia kalau seperti itu? Orang yang seperti itu adalah orang yang gak akan masuk surga. Yang nggak akan masuk surga. Orang yang mengharapkan masuk surga malah nggak akan mendapatkan surga. Bukan. Maksudnya masuk surga yang kayak tadi ya, yang dalam imajinasinya dia tadi. tidak sedang berharap masuk surga, dia sedang menggunakan istilah surga untuk menenangkan jiwanya yang salah. Jadi dia kalah di percaturan dunia. Dia miskin, dia diinjek-injek. Kemudian gimana caranya agar hatinya menjadi lebih tenang ketika ditanya sama orang, kenapa kamu kayak gitu? Ya nggak apa-apalah, di dunia ini mah, dunia ini sementara. Nah, jadi bukan berarti dia tidak berharap surga, tapi dia menggunakan surga itu alat untuk menenangkan jiwanya yang sedang resah gitu. Bisa jadi itu kambing hitam juga. Iya, dan atas masalahnya. Iya, dan itu adalah pernyataan, dan itu sikap yang salah kan dalam konteks ini kan sikap yang salah. Nah, Pak Guru, kalau kemudian tadi tentang fanatisme tadi, karena ada dua fanatisme yang kita lihat, ada fanatisme agama dan ada chauvinisme, fanatisme terhadap ajaran lokal gitu. Bahwa sekarang kita sedang ada, kalau di media sosial itu banyak sekali yang mengkampanyekan kebangkitan ajaran lokal, di mana kemudian ada paradigma bahwa ajaran lokal ini akan menyingkirkan agama-agama yang sudah ada gitu kan. Bahkan kemudian kalau kampanye ini besar, apakah itu hanya memindahkan tentang fanatisme, Pak Guru? Ya itu pindah aja. Itu sebenarnya wujud kekecewaan, wujud kemarahan dari kelompok orang yang mengaku diri mayoritas, kemudian berusaha untuk memaksakan kehendak. Nah, karena itu orang-orang yang sebenarnya juga seagamanya sama, tapi kok beda banget sama ini kemudian bersatu, muncul chauvinisme yang seperti itu, chauvinisme. Jadi chauvinisme dengan segala bentuknya itu yang namanya fanatisme bagaimanapun. Itu kan wujud dari primordialis, wujud dari orang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, tempatnya paling real, paling ya yang semacam itu, dan mengklaim bahwa yang lain itu salah gitu. Ya itu sama aja. Saya lihat dan nonton ternyata banyak juga sekarang ya channel-channel yang banyak channel-channel yang berusaha untuk menyatakan dan mendemonstrasikan bahwa kami sekarang banyak kelompok lokal itu banyak dan lain-lain. Ya, tapi ketika melihat isinya, kontennya, sumbernya dari mana? Sabdo Palon, saya jadi agak kecewa ini. Tapi Ngaji Roso tidak termasuk itu loh, Pak Guru. Ngaji Roso tidak termasuk chauvinisme loh. Gitu. Saya juga nggak nuduh kok. Kok tiba-tiba ngomong gitu? Nah, Pak Guru, ini menarik karena saya yakin Pak Guru punya referensi yang berbeda untuk menyodorkan satu kecerdasan tentang Sabdo Palon. Bahwasanya banyak masyarakat kita itu yang meyakini Sabdo Palon itu akan datang lagi. Dan ketika Sabdo Palon datang 500 tahun setelah kehancuran Majapahit, dia akan membangkitkan ajaran Budi atau agama Budi. Yang dia yakini, mereka meyakini agama Budi itu adalah agama Jawa. Yang kemudian ada yang meyakini juga bahwa itu akan mengusir agama-agama yang ada. Nah, kalau menurut Pak Guru, Sabdo Palon itu ada nggak sih? Udah turun kemarin. Udah. Tahun 1908. 1908. Itu Setiabudi itu apa itu? Yang ini Budi Utomo. Nah, itu Budi Utomo itu. Jadi Budi Utomo itu gagasan awalnya itu kan sebenarnya adalah berusaha untuk membangkitkan kembali nilai-nilai tradisi Jawa, dan mereka chauvinisme luar biasa. Jadi mereka menganggap bahwa Jawa itu yang paling hebat, yang paling kuat, suku-suku yang lain itu kurang dan sebagainya, dan agama yang terbaik itu adalah agama Budi dan sebagainya, dan sumber referensi mereka juga sama seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat dari tahun lahirnya, itu 500 tahun setelah Majapahit chaos. Jadi sebenarnya itu upaya orang-orang untuk mencoba menghubungkan cerita masa lalunya itu dengan dirinya. Nah, tapi sayangnya Sabdo Palonnya kalah tuh sama ini Sunan Kalijaga tuh. Jadi ternyata keturunan Sunan Kalijaga turun langsung, Hos Cokro Aminoto bikin syarikat Islam. Budi Utomonya kalah. Syarikat Islamnya yang makin besar. Jadi Sabdo Palonnya kalah sakti. Kayak leluhurnya juga kan kalah sakti sama Sunan Kalijaga kan. Dia sumpah 500 tahun lagi gue datang loh. 500 tahun kemudian leluhurnya keturunannya datang juga, itu yang dari itu. Sama-sama ada kumisnya juga kayak gitu. Nah, Pak Guru, yang menarik Pak Guru, bahwa kitab Sabdo Palon sendiri itu kemudian ada yang meneliti ternyata itu adalah tulisan orang Belanda.
Bukan tulisan orang Belanda. Orang atau dipakai untuk memecah belah. Itu tulisan pujangga lokal. Nggak mungkin orang Belanda punya cita rasa sastra yang begitu tuh. Saya tuh baca Sabda Palon itu ya di buku ininya tuh. Bukan orang Belanda, maksudnya diperintah oleh pemerintah saat itu. Bekerja sama lah. Ya, nggak diperintah sebenarnya, tapi memang seperti itu. Apakah ada indikasi bahwa itu hanya untuk memecah belah? Bukan. Karena ada yang mengatakan bahwa kayak tadi kan untuk mengusir agama-agama yang sudah ada, dia akan muncul agama Jawa gitu. Ini kan memecah belah potensinya. Memang tujuannya adalah untuk itu, tapi tujuan penulis dengan tujuan Belanda itu beda. Tujuan penulis itu adalah dia pengen menggoyang Islam. Tujuan Belanda adalah ingin memecah belah. Nah, dua kepentingan yang sama bersatu. Jadi yang seperti itu. Tapi memang itu kan kalau ilmuwan zaman sekarang udah tahu lah, ini sastranya aja beda kan sama sastra yang di. Jadi ini ngelihatnya tuh Babat Kadiri tuh diambil tuh ininya, Babat Tanah Jawa. Saya baca Babat Kadiri, Babat Tanah Jawa sama ini, lo kok mirip? Ada ininya, ada. Ya memang dalam penelitian berkelanjutan pada akhirnya diketahui bahwa itu sebenarnya adalah saduran, jiplakan, kemudian ditambah-tambah untuk menekankan bahwa Islam itu adalah agama yang kurang baik, agama yang tidak tepat dan sebagainya. Tapi itu kan tahun 1800-an kan. Jadi ya kita hargai itu sebagai hasil karya, hasil kebudayaan. Tapi bahwa itu memiliki narasi-narasi sejarah, ya kita harus kritis aja. Ya. Nah ini Pak Guru, artinya bahwa teman-teman ini kan harus bisa kritis dan secerdas Pak Guru gitu. Untuk melihat Sabda Palon sebagai satu karya dan tidak diyakini sebagai sosok yang akan muncul lagi. Sabda Palon itu dipahami lebih mirip sebagai apa itu? Atau Mesias. Satrio Piningit. Ya. Jadi orang-orang yang sudah putus asa, sekarang kok saya kalah terus, gimana? Kok saya dikalahkan sama pihak yang itu terus, gimana caranya untuk itu? Nanti Tuhan akan menurunkan Mesias. Nah itu, jadi cerita Mesias dalam tradisi Yahudi juga kan seperti itu. Ketika mereka sudah terdiaspora, dikalahkan ke sana ke sini, mereka berpikiran bahwa nanti Tuhan akan memunculkan ya yang seperti itu gitu. Jadi bahkan Pangeran Diponegoro juga kan mengaku dirinya sebagai Satrio Piningit yang dimaksud itu. Makanya namanya itu apa ya? Nama gelar Pangeran Diponegoro yang disematkan untuk dirinya sendiri tuh. Karena dia mengaku sebagai Satrio Piningit. Karena dia mengaku sebagai Satrio Piningit. Jadi tidak tertutup kemungkinan itu banyak orang-orang sekarang juga mengaku sebagai Satrio Piningit ya. Wah, saya pilihan ini calon presiden ke 2024 nanti adalah Satrio Piningit. Saya Satrio Piningit. Kalau itu saya percaya. Karena subscribernya banyak. Viewernya banyak. Itu kalau tidak Satrio Piningit nggak bisa. Nggak bisa loh. Ini tuh diiriin sama Ferry Irwandi. Loh, Ferry Irwandi itu bikin konten sudah sangat teliti, gambarnya bagus, kemudian dimensinya bagus. Kok viewernya kalah sama Pak Guru. Itu kalau bukan Satrio Piningit apa coba? Satrio Pemumut itu. Nah, itu ada satu konten menarik di Pak Guru yang mengatakan bahwa bukti Tuhan tidak maha adil. Oh iya. Nah ini kan sangat menggelitik Pak Guru. Nah bisa dijelaskan dikit Pak Guru, kenapa kok memakai judul bukti Tuhan tidak maha adil? Konten yang mana ya? Tapi saya lupa konten yang mana. Tapi maksud saya sebenarnya adalah manusia itu gak boleh adil. Manusia itu peradabannya mustahil adil. Jadi gak bisa adil tuh. Jadi kalau manusia adil, manusia itu punah semuanya. Kalau manusia adil, manusia punah? Iya. Nggak terjadi keseimbangan malah? Ya gak bisa. Keseimbangan itu muncul dari ketidakadilan. Makanya ada hitam putih ya. Adil itu dituntut dari pihak yang kalah. Iya kan? Kalau pihak yang menang nggak pernah menuntut keadilan tuh. Yang menuntut keadilan itu hanya pihak yang kalah. Ya, nah karena itu maka ketidakkeadilan itu dan ketidakadilan itu sebenarnya wujud dari hierarki, wujud dari struktur sosial. Dan karena struktur sosial itu terbentuk, maka ketika menghancurkannya dalam bingkai keadilan itu, maka itu menghancurkan peradaban manusia. Yang saya contohkan itu dulu seperti ini, salah satu contohnya gitu ya. Kalau kita nonton bola, yang paling dihargai itu striker, katakanlah Lionel Messi. Padahal Messi itu dia hanya menjebol gawang lawan itu 1 berbanding 5. 5 upaya dia ngegolin baru 1.
dan dia dihargai luar biasa, iklannya paling banyak, gajinya paling banyak. Bandingkan dengan kiper. Kalau kiper menepis 1 dari 5, itu langsung dipecat di hari itu juga. Dia paling sedikit gajinya, paling tidak terkenal, resikonya paling besar. Dan tuntutannya paling banyak. Loh, kok bisa? Tapi coba kalau misalkan adil aja semuanya gitu ya. Jadi kiper sama ini nilainya sama gitu ya. Ya akhirnya nggak akan ada entertainment di situ. Nggak akan ada, ya, dan akhirnya nggak bisa seperti itu. Dan ini juga kan sebenarnya dipertanyakan sama Karl Marx gitu. Dan ketika Karl Marx berusaha untuk menciptakan masyarakat yang ideal dengan keadilan, wujudnya jadi ketidakadilan. Gitu. Jadi sistem ekonomi yang adil itu seperti apa? Sistem ekonomi yang adil itu yang mengakomodasi keserakahan manusia. Itu poinnya. Karl Marx berusaha melarang itu dan menggantikan dengan keadilan. Jadi kalau misalkan sekarang kapitalisme itu gara-gara keserakahan gitu. Ketika dia berusaha untuk menghilangkan keserakahan itu, jadi komunisnya jadi kacau, jadi hancur gitu. Jadi saya lupa di mana saya mempertanyakan Tuhan itu maha tidak adil. Tapi kalau misalkan ada yang menceritakan keadilan itu begitu. Ada orang yang apa ya, Pak Guru menceritakan satu peristiwa yang orang itu dalam kondisi perang, kemudian ada juga tentang sepak bola tadi disangkut dengan itu gitu. Ya, jadi Tuhan tidak maha adil dong. Ya, kembali ke yang tadi itu, definisi adil. Jadi definisi adil itu akhirnya harus kita reduksi menjadi definisi adil yang tidak kita pahami. Sebab kalau definisi adil yang kita pahami itu akhirnya menjadi rusak. Makanya itu Aristoteles sampai pecah jadi 2, itu adil begini dan adil begitu gitu. Tapi intinya adalah upaya manusia untuk mencoba untuk, jadi harus saya jelaskan gini nih, masalah utama dari adil itu adalah bahwa kita melihatnya dalam sudut pandang etika. Itu sudut pandangnya etika. Nah, etika itu seringkali tidak sesuai dengan realitas. Makanya tidak sesuai dengan realitas. Iya, akhirnya memunculkan paradoks-paradoks. Nah, termasuk juga yang tadi itu, Tuhan maha begini, Tuhan maha begitu. Konsepsi-konsepsi itu kalau misalkan dipahami dengan bahasa manusia, akhirnya memunculkan paradoks-paradoks. Makanya misalkan orang ateis dari dulu sering mengajukan sebuah pertanyaan yang jadul banget gitu lah. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat sama dirinya sendiri gitu ya? Kan semacam itu gitu ya. Ya paradoks itu muncul dari konsepsi-konsepsi kita untuk bisa memahami Tuhan. Makanya saya bilang tadi, sejak awal saya nggak usah paham sama Tuhan, saya udah kenal kok. Nggak perlu dijelaskan. Nggak bisa. Nggak perlu dibuktikan. Nggak usah. Nah, kalau masalah adil tadi Pak Guru, kemudian bagaimana kalimat yang ada di Undang-Undang Dasar mewujudkan masyarakat adil dan makmur? Iya, makanya apakah itu perlu direvisi? Itu nggak harus direvisi karena di dalam Quran juga maha adil, kalian harus berbuat adil dan sebagainya. Adil itu yang saya permasalahkan itu adalah bahwa adil itu adalah bukan frase. Adil itu adalah diksi atau konsepsi tentang etika. Ya, yang tadi itu, etika itu seringkali tidak sesuai dengan realitas dan kita tidak mungkin bisa mencapai keadilan. Adilan di mana sih ada di dunia orang yang bisa menciptakan keadilan? Kan nggak bisa. Jadi di kalimat Undang-Undang Dasar ya oke aja ya. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu ya. Ya nggak apa-apa kan. Etika itu utopia kan. Ya untuk tadi biar jadi ideal ya kita melangkah ke arah ideal aja udah bagus kan, kita berproses ke sana. Atau nanti agar kita termotivasi untuk bergerak. Ya seperti itu. Jadi bukan berarti kita mengabaikan orang-orang yang tidak beruntung, fakir miskin dan sebagainya, ya bukan berarti seperti itu. Cuman secara filosofis kita nggak menemukan relevansi adil itu bagaimana sih gitu. Ya, Pak Guru, sekarang kita beralih ke tentang ini kita ngomong kesana kesini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biasa ngaji rosa itu kayak gini. Oh gitu. Nanti ada titipan pertanyaan juga dari teman-teman dari Mas Indra. Ada titipan. Nah ini sedikit saja. Jadi kalau ada cacat logika, karena kemarin Pak Guru juga sering mengatakan kan, kalau kita berpikir objektif itu bukan netral, tapi kita berpikir ke arah objek. Tapi kemudian ada beberapa cacat logika yang sering dipakai oleh pemuka, entah itu spiritualitas atau agama, dalam menjelaskan sesuatu. Circular reasoning misalnya. Apakah Tuhan itu ada? Tuhan itu ada. Apa buktinya Tuhan itu ada? Di kitab suci ada. Karena adanya bumi dan seisinya gitu. Loh, mengapa bumi seisinya itu merupakan bukti Tuhan? Ya karena itu diciptakan oleh Tuhan gitu. Nah ini muter terus gitu. Nah bagaimana kita menyikapi supaya kita tidak terjebak dengan circular reasoning itu?
nggak apa-apa kita terjebak juga asal kita bahagia kan. Jadi sebenarnya yang tadi itu bahasan tentang Tuhan itu adalah bahasan yang anfaedah gitu. Ngapain kita bahas orang kita nggak bisa menemukan apapun gitu di situ. Ya, dan jadi, kalau itu bahagia ya oke ya. Ya udah. Membuat orang bahagia. Iya, nggak apa-apa. Jadi orang hidup dalam kebahagiaan itu lebih penting daripada orang hidup dalam rasionalitas. Supaya mereka nggak perang, supaya mereka nggak saling bermusuhan itu. Iya. Tujuan kita hidup itu kan motif kita tadi ya, bertahan hidup dan mempertahankan spesies itu adalah motif hewani kita. Ya, sedangkan tujuan kehidupan kita, motif of everything, motif segala sesuatu itu adalah agar kita bahagia. Jadi ada orang yang sholat, kenapa? Ya tujuannya adalah dia biar bisa bahagia di akhirat gitu. Kenapa saya datang ke sini misalkan ya menerima undangan dari orang yang terkenal gitu. Jadi saya bahagia gitu kan, seperti itu. Jadi motif orang itu sebenarnya adalah untuk berbahagia atau untuk menghindari penderitaan. Jadi kalau misalkan orang sudah hidup dalam situ ya syukur dia sudah mencapai visi hidupnya. Iya, iya. Membawa kedamaian. Iya. Ini terakhir Pak Guru. Sebelum nanti Pak Guru memberikan pesan-pesan untuk teman-teman bagaimana supaya kita bisa hidup berdampingan. Nah, pertanyaan terakhir, karena ada konten Pak Guru yang mengatakan saya tetap beragama dan bertuhan, dan Pak Guru di konten itu mengatakan alasan subjektif. Alasan subjektif saya mengapa saya masih beragama dan bertuhan. Yang mau saya tanyakan, alasan objektifnya apa? Saya pernah ketemu dengan Tuhan. Makanya kemudian masih bertuhan. Ya. Jadi ada satu kondisi di mana saya mengalami gangguan jiwa. Pernah. Saya sebulan gila. Sebulan. Jadi gila secara literal gila. Karena saya pada waktu itu masih zaman SMS tuh. Saya SMS-in teman-teman saya minta dibunuh. Dengan cara paling menyakitkan. Saya nanya langsung, gimana bunuh saya dong please. Ya gila secara itu. Kemudian saya mendengar suara-suara dari pohon, dari sungai. Jadi mendengar suara-suara. Ya anggap aja itu skizofrenia, anggaplah seperti itu ya. Anggaplah apa, tapi ya secara rasionalnya saya gila pada waktu itu karena memang ada ya yang tadi itu skizofrenia dan sebagainya, anggaplah seperti itu penjelasan ilmiahnya gitu ya, atau saya dalam kondisi trance atau apa gitu. Tapi pada waktu itu secara apa yang saya alami, saya melihat diri saya sebagai objek gitu, bahwa saya sedang menikmati celupan Tuhan, keintiman yang sangat luar biasa. Itu saya pernah tuh nangis tuh berjam-jam tuh waktu sholat tuh. Dan ya akhirnya sekarang saya dengan seluruh keyakinan saya, semua logika nalar pikiran saya yang tadi itu, ya pada akhirnya juga mentok karena otak saya itu ada otak biologis, nggak jauh dari itu. Saya nggak bisa melampaui apa yang tidak bisa saya lampaui, ya selesai di situ, dan saya bahagia dengan apa yang saya capai sekarang. Dan kadang-kadang termasuk juga kemarin gitu, ini manajer saya selalu marah gitu, selalu protes, jangan ngomong seperti itu gitu. Atau istri saya juga bilang gitu. Tapi saya kemarin juga, kapan ya saya mati ya, kok kangen mati gitu. Ya tapi itu sekali lagi ya, itu mah pengalaman pribadi aja, pengalaman pribadi yang tapi intinya adalah bahwa sampai sejauh yang saya alami sekarang sih, saya sudah menemukan keyakinan yang hakiki, di mana saya berkeyakinan bahwa saya tidak akan mengubah keyakinan ini gitu, selamanya gitu. Karena ini udah bukan pikiran rasional lagi, ini udah bukan pikiran apa-apa lagi, ini udah melampaui batas dari apa yang saya pikirkan. Orang bisa memahami ini sebagai gangguan kejiwaan atau halusinasi atau delusi atau hal yang semacam itu, ya silahkan saja. Pada akhirnya kan kebenaran itu menjadi kebenaran yang sepenuhnya pribadi gitu, sepenuhnya intim gitu. Dan sepanjang itu kemudian bermanfaat ya Pak Guru. Iya. Ya artinya malah Pak Guru mendapatkan pencerahan, bisa bikin channel YouTube yang kemudian mencerdaskan orang banyak juga. Atau menyesatkan. Jangan-jangan itu pencerahan gitu ya, yang didapatkan dari lelaku yang itu tadi, yang dianggap gila tadi. Tapi memang di situ tuh akhir dari pengalaman itu tuh emang sebuah perjanjian. Jadi pada waktu itu tuh ada tawaran tuh, lu mati sekarang masuk surga mau nggak? Atau lanjut hidup tapi belum tentu masuk surga. Terus lanjut aja dulu lah, biar saya pengen kasih sumbangsi buat masyarakat. Ada semacam perjanjian seperti itu yang saya juga nggak tahu lah ya. Sekali lagi anggaplah itu orang gila yang lagi puncak kegilaannya gitu.
Tapi ini menarik loh Pak Guru. Menariknya adalah kita nggak bahas tentang peristiwanya ya, tapi kita membahas maknanya bahwa ada tawaran. Ada tawaran yang itu merupakan sebuah kekayaan kan. Kalau kamu nanti dijamin masuk, itu kan kekayaan. Dan Pak Guru memilih hidup dalam ketidakpastian. Iya. Ini merupakan perjuangan kan? Ya, saya juga nggak tahu kenapa seperti itu, kenapa saya milih itu. Dan saya sekali lagi ya, bukan berarti itu benar gitu. Saya juga nggak tahu itu setan atau siapa gitu kan. Saya juga nggak tahu. Tapi saya sudah sampai di sebuah keyakinan gitu, dimana saya gak akan roba dengan mau logika kayak gimana pun, mau penemuan ilmiah yang kayak gimana pun, ya udah selesai. Bagi saya sudah selesai. Dan ini bisa jadi inspirasi loh Pak Guru, kalau bagi teman-teman yang melakukan semedi, melakukan topo, melakukan lelaku, dan mereka ditawarin itu kalau saya menganjurkan inspirasi ini, ditawarkan kekayaan yang maha gaib ya, Pak Guru itu memilih hidup dalam ketidakpastian yang penuh perjuangan. Itu kan inspirasi yang sangat indah sekali gitu. Ya kalau misalkan sebaliknya, lu mati aja sekarang kan gak seru. Nggak ada channel Guru Gembul ya. Iya. Nah ini terakhir Pak Guru, pesan katanya terakhir. Tambahin ini tambahan, itu terakhir yang tambahan. Pesan untuk teman-teman Pak Guru supaya kita tidak terjebak dengan fanatisme apapun juga, entah itu fanatisme agama maupun fanatisme ajaran lokal, supaya kita bisa merawat Indonesia yang tadi Pak Guru katakan itu anomali, bahasanya banyak tapi kita bisa bersatu. Dan bagaimana supaya kita bisa merawat ini, pesan yang sederhana dan bisa dipraktekkan. Pesannya itu adalah setiap orang punya gagasan, punya pikiran masing-masing. Silahkan itu pahami, silahkan itu dalami, silahkan itu yakini. Tetapi ketika sudah berkumpul dengan orang lain, jadilah manusia, di mana dia harus berbagi pikiran, saling bertolerir dalam tindakan, dan bisa mengisi satu sama lain. Jangan pernah apa yang kita pikirkan itu kemudian dipaksakan untuk menghegemoni pikiran orang, kecuali orang yang dimaksud itu memang mengizinkannya. Jadilah sebagai hamba Tuhan yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi untuk mengurus dunia agar dunia ini tetap menjadi layak bagi kehidupan. Ini istimewa. Jadilah hamba Tuhan yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Oh itu keren banget, supaya kita bisa menciptakan keindahan-keindahan. Oke, baik Pak Guru, ini ada titipan pertanyaan, hanya 3 kok, jadi kita nggak lama. Yang satu dari Muhammad Zani. Itu bertanya, Pak Gugem, Pak Gugem ya. Pak Gugem, mengapa orang yang bergelut di dunia tafsir dan mereka yang bergelut di dunia hadis sungguh berbeda 180 derajat jalan pemikirannya? Betul. Terima kasih buat teman-teman Ngaji Roso yang memberikan kesempatan ini. Nah ini dulu Pak Guru, mengapa orang yang bergelut di dunia tafsir dan dunia hadis itu berbeda 180 derajat? Ya, pertanyaan yang menarik dan saya pengen jelaskan dari dulu. Jadi orang-orang yang bergelut di dunia tafsir Quran itu biasanya lebih liberal, lebih santai. Jadi sejak zaman dulu Imam Mazhab misalkan yang fokusnya pada tafsir Quran itu Abu Hanifah, itu lebih liberal menggunakan logikanya. Sedangkan yang fokus pada hadis Imam Ahmad bin Hambal itu saklek gitu. Hanya pada, nah kenapa bisa seperti itu? Atau misalkan zaman sekarang gitu, Gus Baha, Quraisy Shihab itu santai sekali, pecinya diginiin gitu ya, dan santai. Tapi kalau misalkan ulama hadis, jenggot, pakai sorban, pakai gamis, dan ya hal yang semacam itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Quran itu lebih umum, lebih general. Jadi bisa ditafsirkan dengan porsi yang juga jauh lebih umum gitu. Makanya misalkan di Quran itu ada ayat tentang ahlul kitab. Di satu ayat itu disebutkan bahwa mereka itu tidak akan diterima di sorga. Di tempat yang lain dikatakan bahwa mereka punya peluang masuk sorga. Nah ini memunculkan tafsir-tafsir yang beraneka ragam, beraneka macam, dan akhirnya mereka itu terbiasa dengan perbedaan-perbedaan tafsiran pikiran itu. Makanya yang mengkaji Quran itu orangnya memang lebih santuy, lebih adem, lebih nyaman gitu. Lebih bisa menerima perbedaan. Nah, sedangkan yang ahli hadis itu fokusnya bukan pada matan hadis, fokusnya bukan pada isi hadis, tapi pada sanad gitu. Jadi pada rangkaian orang-orang yang, dan mereka benar-benar fokus pada memverifikasi hadis gitu. Beda sama Al-Quran yang sudah dijamin
tidak ada perubahan di dalamnya. Hadis itu besar kemungkinan dia dipalsukan, dan memang dalam sejarah penuh dengan pemalsu. Bahkan hadis yang palsu itu jauh lebih banyak daripada hadis yang asli. Nah, karena itu untuk bisa mengujinya, mereka itu benar-benar ditantang untuk sangat taat, sangat religius gitu. Ditantang, jadi bukan menggunakan logika tapi menggunakan aturan yang sudah ditentukan dalam ilmu kritik hadis. Seperti itu. Jadi ada rijalul hadis, mutalul hadis dan sebagainya, banyak lah seperti itu. Nah, karena itu maka mereka lebih saklek daripada orang-orang yang menafsir Quran. Quran lebih umum. Karena perbedaan dasarnya itu. Dasarnya secara epistemologi juga lain itu. Oke, mudah-mudahan Pak Sani, Mas Sani memuaskan itu ya. Kemudian yang kedua ini, kita tahu bahwa Quran itu firman atau perkataan Allah, sementara hadis itu adalah perkataan Nabi. Gimana memahami kedudukan antara Al-Quran dan hadis? Sementara Quran ditujukan kepada Muhammad, sedangkan hadis adalah perkataan Muhammad. Lalu kita manusia itu hanya terima semua itu dan bersumber dari satu corong yang kita sebut sebagai Muhammad. Quran dan hadis itu sama-sama dari Allah, dari Tuhan, sama aja sebenarnya. Cuman yang membedakannya adalah bahwa Quran itu redaksinya langsung dari Allah dan begitu turun langsung disampaikan. Sedangkan hadis itu diturunkannya kapan, disampaikannya kapan, dan tidak harus dengan bahasa, kadang-kadang dengan tindakan yang itu sepenuhnya menjadi otoritas kenabian, menjadi otoritas ilahiyah. Jadi seperti itu, dan itu menjadi lebih kontekstual. Hadis itu menjadi kontekstual, menjadi kasuistis gitu. Sehingga bisa aja satu hadis bertentangan dengan hadis yang lain gara-gara konteksnya berbeda. Seringkali bisa menjadi seperti itu. Dan banyak yang terjadi ya? Dan banyak yang terjadi, yaitu makanya pada akhirnya ahli hadis itu lebih banyak berhati-hati karena banyak perbedaan-perbedaan itu, sedangkan ahli Quran biasanya sudah meyakini sejak awal tentang kebenarannya dan mereka fokus pada bagaimana cara mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Itu perbedaannya. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya itu, dari mana kita bisa menganggap bahwa itu adalah otoritas dari Nabi Muhammad saja gitu ya? Kalimat tanyanya gimana? Bagaimana kita bisa menerima semua itu tentang Quran dan hadis itu yang hanya bersumber dari yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Bagaimana kita bisa memverifikasi itu? Iya, nah pada bagian inilah yang saya sebut tadi sebagai sebuah kepercayaan gitu. Jadi sering saya sampaikan bahwa ranah agama yang sakral, yang transenden itu bukan ranah di mana pengetahuan, tapi ranah di mana itu urusan kepercayaan. Apa bedanya tahu dan percaya? Itu bertentangan, bertolak belakang. Tahu itu adalah adanya informasi dalam otak yang terkonfirmasi secara indrawi, itu namanya tahu. Ya, sedangkan percaya itu adalah adanya informasi dalam otak tapi tidak terkonfirmasi secara indrawi. Jadi kalau Bapak misalkan sebut kepada saya, Pak Gembul, tadi saya makan batagor loh, misalkan ya, makan siang saya makan batagor. Kemudian saya percaya, itu saya percaya, bukan saya tahu. Saya percaya pada cerita Bapak karena saya tidak melihatnya. Kalau saya melihatnya, oh saya tahu. Konfirmasi oleh indrawi itu. Jadi perbedaan percaya dan tahu itu seperti itu. Nah, ranah agama itu ranah di mana itu percaya karena kita tidak bisa tahu. Jadi misalkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, siapa yang bisa membuktikannya? Siapa yang bisa tahu? Verifikasinya nggak ada. Nggak bisa. Nah, karena itu kita memutuskan untuk jadi kepercayaan itu adalah keputusan kita, bukan hasil dari nalar kita. Atau misalkan hasil dari nalar kita yang habis-habisan, lalu kita mengambil kesimpulan bahwa kita akhirnya mempercayai itu. Nah, jadi ya selesai di situ. Apakah saya harus mempercayainya? Saya mempercayainya, itu adalah keputusan saya. Ya. Dan tidak perlu verifikasi karena itu sudah percaya. Iya. Oke, terima kasih Pak Guru. Kemudian soal keturunan Nabi, Pak Guru. Kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi, apakah perlu kita verifikasi? Ya tentu saja. Tentu saja. Karena itu klaim. Karena itu bukan ranah kepercayaan. Ranah kepercayaan itu yang rukun iman itu aja. Keturunan Nabi itu bukan ranah kepercayaan. Bukan. Kenabian itu ranah kepercayaan. Keturunannya itu saya mengaku diri sebagai keturunan Nabi Muhammad, misalkan yang seperti itu. Nah, itu bukan ranah kepercayaan. Bahkan hadis itu bukan ranah kepercayaan secara sanadnya. Makanya banyak ulama yang ini hadis palsu, ini hadis dhaif ya, makanya itu harus diverifikasi. Iya, makanya harus diverifikasi pada bagian itu. Nah, kalau misalkan yang sanad sanad nasab
keturunan kenabian itu, ya kita harus verifikasi. Kalau misalkan ada orang yang tidak memadai secara logika, dia bukan keturunan nabi, dia hanya mengklaim secara sepihak, kemudian catatannya secara sepihak, ya nggak apa-apa dan nggak ada dosa di antara kita kalau seandainya kita meragukan. Meminta verifikasi itu? Iya, enggak. Atau kalaupun kemudian saya mengaku saya keturunan nabi, saya harus bisa memverifikasi itu? Ya, iya. Dan itu sah, Pak Guru ya? Di dunia internasional itu kan sampai ada sertifikatnya. Oke. Mudah-mudahan memuaskan yang bertanya. Kemudian itu dari Nur Said. Guru Gembul masuk ranah mana? Ini ada 4 pilihan. 1, orang syariat mencari pahala. 2, orang torikot mencari jalan. 3, orang hakikat mencari makna. 4, orang marifat mencari dirinya. Marifat, syariat, hakikat, torikot itu semuanya adalah istilah-istilah dari produk budaya. Biasanya itu adalah produk budaya orang-orang tasawuf di abad ke 12 sampai abad sekarang yang kemarin itu, dan itu munculnya ya dari zaman Al-Qushairi, tapi itu baru sebuah buku, sebuah catatan yang kemudian nanti pas zaman Al-Ghazali itu yang tadi saya bilang abad ke 12 abad ke-13 itu yang akhirnya dipatenkan bahwa dunia ini umat muslim terbagi menjadi tarekat, hakikat, syariat, marifat gitu ya. Dan hal yang semacam itu, yang paling rendah biasanya syariat, kemudian hakikat, kemudian tarekat, dan akhirnya marifat. Tapi itu sebenarnya adalah istilah-istilah produk dari kebudayaan. Saya nggak gabung ke dalam itu semua. Jadi Pak Guru Gembul tidak mengklasifikasikan pertanyaan ini tadi ya? Islam itu yang saya pahami itu bukan produk kebudayaan. Jadi kalau misalkan di situ ada istilah-istilah itu, ya silahkan saja. Saya nggak akan mengidentifikasi diri bagian dari berarti situ. Pak Guru tidak mengidentifikasi itu ya, Pak Nur Said. Oke, yang terakhir Pak Guru, bagaimana Pak Guru memandang orang indigo? Karena ada yang mengatakan indigo itu penyakit, ada yang mengatakan indigo itu kelebihan karena dia bisa melihat sesuatu yang nggak tampak. Nah, bagi Pak Guru itu indigo itu bagaimana? Orang Indonesia yang percaya indigo itu adalah orang yang mengalami inferioritas. Orang yang percaya dengan indigo adalah orang yang mengalami inferioritas. Karena Indonesia kan punya tradisi sendiri soal mistik. Jadi kenapa harus percaya pada istilah-istilah yang dikembangkan di Barat tahun 1960? Itu kan sebenarnya istilah Barat, istilah Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat mengalami perang dingin, mereka takut luar biasa pada perang nuklir. Amerika Serikat itu chaos di sana itu, dan memunculkan cerita-cerita khayalan. Salah satunya itu adalah indigo yang diambil dari tradisi-tradisi Spanyol yang menyebut bahwa orang yang memiliki aura tertentu itu memiliki kecerdasan spiritual tertentu gitu. Ya, kalau misalkan mau percaya sama hal-hal yang mistik, mendingan ikutan sama yang lokal-lokal gitu. Ngapain juga sama ikut-ikutan sama yang luar sana gitu. Sama kayak tadi ya Pak Guru, orang percaya dengan Pleiadian, Pleiades. Loh, kita punya kok bintang 7 ya. Iya itu.